Kembalilah kamu, sesungguhnya kamu tadi belum sholat. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah sholat. Kembali lagi, sesungguhnya kamu tadi belum sholat. Kembali ke masjid berjamaah. Saya sudah sholat ya Rasul. Apa hikmah gambaran hidup kita sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah, itulah kekuatan yang digambarkan adalah ukhuwah Islamiyah kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'una ma'ar raki'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai materi khutbah Jumat pada hari ini, khotib berwasiat kepada diri khotib dan berwasiat kepada jamaah sekalian. Marilah kita kuatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita tanamkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat pada hari ini yaitu pengaruh sholat dalam kehidupan. Yang mana sholat kita kerjakan ini adalah perintah dari Allah. Kita menghadapkan diri kepada Allah. Setiap permasalahan yang mana kita menghadapkan diri kepada Allah, maka terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj adalah diperintahkan kita ini untuk sholat. Yang mana Nabi Muhammad dahulu berduka cita, sedih. Apa solusinya? Menghadapkan diri dia kepada Allah. Semua dihadapkan kepada Allah. Diperintahkan kita ini sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang mana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'una ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Dirikanlah sholat. Orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang meruntuhkan agama, tiang-tiang agama, itulah orang-orang yang meninggalkan sholat. Menghadapkan diri kita kepada Allah, sholat 5 waktu. Ini adalah perintah dari Allah. Sesibuk apapun hidup kita di dunia ini bekerja, dimanapun, sholat jangan ditinggalkan, sholat jangan dilalaikan. Dan sholat berjamaah adalah
lebih besar pahalanya dibanding kita sholat sendiri. Yang mana dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sholatul jama'ati fadlu sholatul fadli bisab'ina wa ishrina darajat. Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendiri. Sholat sendiri 1 kali lipat pahalanya. Sholat berjamaah 27 kali lipat pahalanya. Muhasabah pada diri kita, mana lebih sering kita sholat berjamaah atau sholat sendiri? Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Yang mana Rasulullah pada dahulu marah para sahabat yang lainnya tidak mau sholat berjamaah. Hampir saja Rasulullah membakar sebagian rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah ke masjid. Maka Rasulullah mengingatkan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, pernah melakukan sholat sendiri dan pernah melakukan sholat berjamaah. Rasulullah marah kepada sahabat yang melakukan sholat sendiri. Apakah kamu sudah sholat? Sudah ya Rasul. Dia melaksanakan sholat sendiri. Sampai 3 kali Rasulullah marah. Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah kamu, sesungguhnya kamu tadi belum sholat. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah sholat. Kembali lagi, sesungguhnya kamu tadi belum sholat. Kembali masjid berjamaah. Saya sudah sholat ya Rasul. Apa hikmah gambaran hidup kita sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah, itulah kekuatan yang digambarkan adalah ukhuwah Islamiyah kita sebagai gambaran hidup, yaitu ketika ada imam dan ada makmum. Ketika imam sujud, kita sujud. Ketika imam rukuk, kita rukuk. Ketika imam berdiri, kita berdiri. Ketika imam itu baik, kita ikuti. Ketika salah, kita tegur. Itulah sebagai gambaran hidup bersolat berjamaah, sebagai ibadah sosial dan ibadah ritual kita dalam masyarakat. Kita mengenal saudara kita, mana yang kaya, mana yang miskin, menggandeng yang kuat, membina yang lemah. Itulah ditanamkan kita, itu adalah sholat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan sholat adalah perbuatan keji dan mungkar yang dibenci oleh Allah. Yang meninggalkan sholat, ada yang sholat ditinggalkan 5 waktu, hanya melaksanakan sholat Jumat. Yang lainnya tinggal, jarang-jarang sholat, lalaikan sholat. Ini adalah perbuatan keji dan mungkar. Mengapa negeri kita ini musibah bertubi-tubi? Karena apa? Banyaknya perbuatan keji dan mungkar. Sholat tidak sempurna, sholat tidak khusyuk. Dari apa sebab-musababnya? Mungkin berwudunya tidak sempurna. Kenapa sholat tidak khusyuk? Mungkin bersucinya tidak beres. Kenapa tidak khusyuk? Mungkin toharumnya tidak beres. Itu perlu kita pelajari. Ikutilah pengajian-pengajian, yaitu tentang ibadah, yang mana sholat adalah ilmu hal yang harus kita pelajari dan belajar, terus belajar. Karena orang-orang yang belajar adalah makhluk yang dimaafkan ketika salah dalam beribadah. Itulah sebagai bahan muhasabah untuk kita tetap belajar, yaitu tentang mengkaji tentang sholat.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari khutbah Jumat ini adalah sholat berjamaah 27 kali lipat pahalanya, dan sholat sendiri 1 kali lipat. Orang-orang yang meninggalkan sholat adalah orang-orang yang meruntuhkan agama, tiang agama. Sholat berjamaah adalah menanamkan ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan kita, lebih besar pahalanya. Sholatlah kita sebelum kita disolatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul